Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal dan juga pembahasan lengkap P3K khususnya kepada guru PAI dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang sesuai dengan FR tahap pertama kemarin, itu bagian yang ke-8 part 8. Mudah-mudahan pembahasan kita ini memberikan pedoman dan acuan bagi teman-teman untuk mengikuti tes tahap kedua P3K guru PAI. Baiklah, langsung saja teman-teman ke pembahasan soal. Yang pertama, kunu qawamina lillahi syuhada bil qist. Ini merupakan perintah untuk A. menjaga kelestarian alam, B. bermusyawarah, C. berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, D. berlaku yang adil, E. hidup sederhana. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Kita lihat ya. Dimana di dalam surat Al-Maidah ayat 8-10 ini menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Ini dia potongan ayatnya yang mana artinya di sini, hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang D, yaitu berlaku adil. Oke. Soal nomor 2. Janganlah kamu berbuat yang sia-sia di dalam hidupmu, seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali hasil tenunannya menjadi benang kusut. Hal itu sesuai dengan ayat A. Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilul dilu. B. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. C. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. D. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. E. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Jawaban yang tepat di seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali hasil tenunnya menjadi benang kusut adalah yang D. Ya, ini ya. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kita lihat kenapa dia. Ini dia, kita lihat. Wala takunu kallati qad azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi ayat 92 surah An-Nahl ya. Kita lihat terjemahannya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, dicara berai kembali, dan kamu jadi sumpah dirimu sebagai alat penipu di antaramu. Jadi jawabannya sudah jelas adalah yang D teman-teman ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam upaya menegakkan keadilan tidak dibolehkan membela orang yang berkhianat. A. Wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu adilu. B. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. C. Wala takunu kallati naqadat azlaha. D. Qasiman lil khainina taku wala. E. Shadiqina ma'a wa kunu. Tidak boleh membela orang yang berkhianat. Jawaban tepat adalah yang C teman-teman. Wala takunu kallati naqadat azlaha. Sama halnya dengan orang yang menjahit baju yang sudah ditenun tiba-tiba kusut kembali. Jadi orang itu sama halnya membela orang-orang yang berkhianat. Jadi itu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Liyukaffirullaha anhum aswalladzi amilu. Ayat ini menunjukkan satu imbalan orang yang jujur, yaitu A. dijaga dari perbuatan bohong, B. diberi imbalan surga, C. semua amal perbuatannya terima, D. mendapat kehormatan di mata manusia, E. diampuni semua perbuatan jeleknya. Jadi semua perbuatan ini imbalan bagi orang yang jujur. Itu jawaban yang tepat adalah yang A. dijaga dari perbuatan bohong. Jadi kalau seandainya orang itu selalu berperilaku jujur, tentu Allah akan melindungi dia dalam hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah berdusta atau bohong. Baik, lanjut soal nomor 5 teman-teman. Selalu melakukan yang terbaik dan selalu meningkatkan kualitasnya perbuatannya merupakan implementasi dari makna A. ihsan, B. iman, C. Islam, D. ilham, E. taqwa. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Kenapa ihsan teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Kalau melihat makna dan tingkatan Islam, itu ada namanya Islam.
Oke. Jadi Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Itu namanya Islam, ya. Jadi maksud Islam ini. Sedangkan yang iman, ya, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Itu pengertian iman. Itu percaya kepada yang rukun iman. Sedangkan ihsan, ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka bila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Itu maksudnya ihsan. Jadi sudah jelas jawabannya itu ihsan. Kenapa ihsan? Jadi perkara ihsan ini adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan dalam Islam ihsan ini, yaitu seorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah, dan jika tidak mampu maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah. Kemudian, jadi tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan yang tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksaan yang didapatkannya. Jadi sudah jelas teman-teman, tingkatan yang paling tinggi di sini adalah ihsan. Ya, jadi sudah jelas jawabannya itu adalah ihsan. Dia akan meningkatkan kualitas perbuatannya itu lebih baik, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak mampu melihat Allah, seakan-akan dia diperhatikan oleh Allah dalam perbuatannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 6. Meletakkan suatu pada tempatnya. Yang profesional dalam bentuk dari perbuatan. A. Sidik, B. Ihsan, C. Adli. Kemudian D. Takwa, E. Albar atau sabar, ya. Jadi yang kalau sesuai tempat yang profesional, jawaban tepat adalah yang C, itu adil. Kenapa adil, teman-teman? Kita lihat misalnya. Karena adil banyak definisinya oleh para ulama bahwa adil itu tidak mesti sama, oke? Tapi pengertian adil meletakkan pada tempatnya, ya, menyampaikan hak pada yang berhak menerimanya. Kemudian bahwa Allah adalah tidak memberikan hak ubudiyah kepada selain Allah. Jadi meletakkan suatu tempatnya atau meletakkan sesuatu tempatnya yang sesuai dengan profesional, ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, adil. Selanjutnya soal nomor 7. Perbuatan yang dilarang agama kemudian dilanggar dan akibat buruknya kepada yang melakukan. Masuk dalam kategori A. Mungkar, B. Baghi, C. Fahsya, D. Fajur, E. Kazab. Nah, jadi jawaban yang tepat, dia melanggar dan akibat buruknya itu kepada pelaku yang melakukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Fahsya. Kita lihat, kalau al-munkar, kemungkaran, sama halnya pengertian yang sama. Dia menunjukkan perbuatan dan perkataan menurut agama tidak benar. Tapi bedanya di sini yaitu kepada yang berpengaruh, ya, pada masing-masingnya. Kalau al-fahsya ini ditanggung pelaku, sedangkan munkar lebih banyak membahayakan orang lain. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C, fahsya. Dia banyak bahayanya kepada pelaku, ya. Soal nomor 8, wala tangkudul aima ba'da tauqidiha. Ayat ini melarang kita untuk A. mengingkari janji, B. melanggar sumpah, C. mengganti keimanan dengan kafiran, D. berbuat zalim, E. berkata bohong. Ini sesuai dalam surat yang tadi, ya. Jadi jawaban tepat adalah yang B, melanggar sumpah. Kita lihat pembahasannya. Sesuai dalam surah An-Nahl ayat 90-92. Nah, ini potongan ayatnya yaitu ayat yang ke-91. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha. Oke, yang di garis bawah ini, teman-teman. Jadi, ya. Dan mana dia? Ini dia. Janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sudah meneguhkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang melanggar sumpah, yaitu adalah yang B. Oke, soal nomor 9.
Perbuatan yang melanggar batas, yang melampaui batas, melanggar aturan dan dapat memicu permusuhan di tengah masyarakat, termasuk di dalam pengertian A. Mungkar, B. Bagi, C. Fahsyah, D. Fujur, E. Kazab. Dia melampaui batas, teman-teman. Kemudian permusuhan di tengah masyarakat. Jawaban tepat adalah yang B, yaitu al-baghi. Kenapa yang B? Karena al-baghi banyak pengertian yang bisa dimasukkan dari istilah ini. Melampaui batas, kewajaran, dan berlebihan dalam segala hal. Melanggar HAM dan berusaha menguasai orang lain dengan sewenang-wenang. Berbuat zina juga masuk dalam kandungan istilah ini. Dan juga menimbulkan permusuhan, menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Maka jawaban tepat ini adalah yang bagi. Itu adalah yang B. Oke, soal terakhir teman-teman. Di soal Al-Quran Hadis kelas 12 ini di semester 1. Ini adalah bab terakhir di semester 1 Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat begitu teman-teman ya. Jadi nomor 10. Berdasarkan An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan hambanya untuk mengamalkan 3 hal. Yaitu A. Jujur amal soleh kebajikan, B. Adil menyantun kerabat ikhlas, C. Adil ihsan kebajikan, D. Jujur soleh adil, E. Adil berbuat baik menyantuni kerabatan. Jadi semua ini pasti ada salah satunya teman-teman. Tapi yang paling benar semuanya sudah merangkum ketiga hal tersebut. Sesuai dengan surah An-Nahl ayat 90. Jadi jawabannya adalah yang E. Adil, berbuat baik, menyantuni kerabat. Ya, sesuai dengan An-Nahl ayat 90. Kita buktikan. Mana di sini innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang mana artinya di sini sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. 1. Berbuat kebaikan. Kemudian memberi kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada kerabat. Kemudian melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Yang pertama tadi adil, berbuat baik kepada kaum kerabat. Kemudian satu lagi adalah menyantuni kerabat dan juga berbuat baik. Jadi sudah jelas jawaban sesuai dengan hal ayat 90 adalah yang E. Adil, berbuat baik, menyantuni kerabat. Mungkin itu saja pembahasan kita teman-teman. Ini adalah bab terakhir Al-Quran Hadis semester 1 kelas 12. Mudah-mudahan ini sebagai pedoman bagi teman-teman. Semoga hadis-hadis yang keluar pada bab ini, bab terakhir ini, semoga juga menjadi gambaran nanti di tes tahap kedua teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih membutuhkan soal-soalnya, insya Allah ditunggu lagi di video berikutnya teman-teman. Insya Allah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan hasil yang baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan nilai lebih dari PG dan juga lulus 100%. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman. Seandainya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan ditonton dan juga dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.